Oke, selamat datang di program Bicara Wisata bersama Destination Indonesia. Semoga semua tetap sehat. Buat yang puasa tetap semangat, ini di jam-jam kronis. Kritis. Semoga tetap semangat. Nah, hari ini Bicara Wisata akan membahas tema tentang Kota Tua. Saya mau kasih background sedikit dulu sebelum kita mulai diskusi. Jadi pada 28 April 2021, di Kota Tua, 3 perusahaan sepakat membentuk joint venture untuk mengembangkan dan mengelola kawasan Kota Tua Sunda Kelapa. Yang pertama perusahaannya Jakarta Experience Board, lalu yang kedua ITDC, Indonesia Tourism Corporation, lalu Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek, MITJ. Nah, konsep yang diusung sebenarnya, ini dari press release ya, kebetulan saya hadir di acara itu. Konsep yang diusung itu kawasan pariwisata terpadu yang modern dan mempertahankan nilai sejarah redaksional resminya. Jangan lagi. Oke, metodenya kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal BUMN dan BUMD. Nanti pembagian tugasnya, again dari press release, ITDC mengembangkan fasilitas, JXB menggarap event, MITJ menyediakan integrasi transportasi. Nah, semua ini tujuan besarnya menjadikan poros Kota Tua Sunda Kelapa sebagai kawasan strategis pariwisata nasional sekaligus destinasi wisata kelas dunia. Nah, tapi kalau kita mau menarik waktu lebih jauh ke belakang, sebenarnya inisiatif revitalisasi ini bukan hal baru ya. Jadi bisa dibilang kalau dilacak sejarahnya mungkin dari mulai era Pak Ali Sadikin 1970 sudah dimulai. Lalu setiap gubernur selepas beliau juga sudah bisa dibilang mengusung agenda serupa. Kalau teman-teman ingat 2013 sempat berdiri Jakarta Old Town Revitalization Corporation yang juga didukung Pemprov Jakarta waktu itu, juga beragam tokoh nasional dan sejumlah pengembang terbesar di Indonesia. Ini saking panjangnya revitalisasi Kota Tua sampai punya halaman Wikipedia sendiri ya, tentang revitalisasi Kota Tua. Jadi memang salah satu mega proyek yang panjang sekali gitu usianya. Nah, hari ini kita akan bahas sebenarnya apa yang baru dari program tahun ini, rencananya seperti apa, targetnya seperti apa, gambarannya. Lalu juga kita juga ingin bicara tentang bagaimana sih menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan aspek konservasi kawasan Kota Tua yang notabene merupakan warisan sejarah Indonesia ya. Kalau Bapak Ibu tahu mungkin Kota Tua Jakarta masuk kandidat UNESCO World Heritage Site yang tahun ini akan bersidang bulan Juni atau Juli di Cina, online. Nah, program ini terbuka gratis untuk umum. Harapannya kita juga ingin bisa menggali opini, aspirasi dari komunitas traveler di Indonesia tentang Kota Tua Jakarta. Saya perkenalkan dulu panelis hari ini. Yang pertama ada Ibu Novita Dewi, Direktur Utama Jakarta Experience Board, salah satu perusahaan yang nanti yang bergabung dalam joint venture. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya. Oke, lalu yang kedua ada Ibu Eti Teja Laksana, pendiri Indonesia TIC Tourism Information Center, lalu juga pengurus Yayasan Kota Tua Jakarta. Selamat sore, Ibu Eti. Selamat sore. Oke, lalu ada Pak Arya Abieta, pendiri dan penasehat Pusat Dokumentasi Arsitektur Indonesia, salah satu lembaga yang aktif di Kota Tua juga. Selamat sore, Pak. Nanti Pak Arya jangan lupa di unmute ya, Pak. Sorry. Oh iya, Thank you. Ada juga Pak Kang Asep Kambali, seorang sejarawan dan pendiri komunitas Historia Indonesia, salah satu komunitas yang aktif juga mengadakan tur-tur di kawasan Kota Tua Jakarta. Selamat sore, Kang Asep. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Saya tahu lagi ada kegiatan Sama-sama. juga di Kemendikbud sekarang. Ya, betul. Nah, saya jelaskan singkat waktu aturan diskusinya. Kita diskusi di 90 menit. Saya akan lempar pertanyaan bergantian, jadi tidak perlu ada presentasi. Gitu. Panelis juga bisa saling bertanya, saling berkomentar. Nanti juga ada sesi tanya-jawab dengan audiens. Dan untuk audiens, teman-teman semua di sini yang sudah hadir, kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chat di bawah layar. Ada kolom chat, diklik, ditulis isi pertanyaannya, lalu ditulis juga namanya ditujukan kepada siapa. Itu saya mulai langsung pertama dari ke Ibu Novita dulu.
Eh, Bu Novita boleh tolong dikasih gambaran nih revitalisasi Kota Tua Jakarta ini meliputi area mana saja dan mencakup berapa bangunan. Saya dengar juga JXB sebagai nantinya akan jadi pemegang saham terbesar dari joint venture, benar? Ya, terima kasih Mas Christian. Selamat sore juga untuk Pak Arya, Bu Eti, Kang Asep, dan Bapak Ibu Sore, sekalian. Ibu. Ya, jadi ingin menjelaskan terkait apa yang disampaikan oleh Mas Christian tadi bahwa rencana ini nanti akan mencakup sekitar 241 hektar, Mas Christian, di mana 241 hektar itu akan terbagi dua. Yang pertama dari kawasan TOD MRT sendiri ada 107 hektar dan kemudian 134 hektar itu dari kawasan dinding dalam, tembok dalam ya, yang di Monumen Kota Tua. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, kalau perusahaannya sendiri joint venture ini nanti jadi satu perusahaan baru gitu. Betul. Jadi sebetulnya ini adalah suatu momentum ya yang menurut saya sangat strategis seperti tadi yang Mas Christian sampaikan bahwa memang di beberapa waktu yang lalu sempat ada usaha-usaha maupun badan-badan yang untuk merevitalisasi Kota Tua. Namun kali ini menurut kami adalah sesuatu yang sangat berbeda karena ini adalah momentum strategis di mana ada kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan revitalisasi ini sangat didukung penuh oleh khususnya tentunya Pak Gubernur Anies Baswedan, Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan juga Pak Sandi Uno sebagai Menparekraf. Kenapa juga melibatkan BUMN? Karena sebagian dari aset-aset yang ada di Kota Tua itu adalah milik BUMN juga, jadi sekitar 22% milik BUMN, kemudian dari kita 9% dari Pemprov, dan sisanya 69% itu milik swasta. Jadi saya rasa masing-masing pihak sudah beritikat dan menyaksikan penandatangan head of agreement kemarin dan berharap ini nanti akan menjadi suatu terobosan untuk kita benar-benar bisa merevitalisasi Kota Tua. Begitu, Mas. Oke, Bu. Nah, sebelum saya pindah ke panelis lain, mau tanya satu lagi. Perusahaan ini nanti mulai bergerak kapan dan apakah sudah ada kayak target-targetnya jangka pendek, misalnya gitu ya, akan area ini akan direvitalisasi, lalu tahun depan nanti area yang ini gitu. Sudah ada seperti itu? Ya, sebetulnya kemarin itu kita baru penandatanganan head of agreement, yang mana nanti akan disusul dengan signing agreement. Nah, kita memang sudah menyusun timeline ya. Jadi ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya tentunya setelah GV ini nanti terbentuk, kita sudah akan melakukan pitching untuk konsultan untuk membuat master plan. Yang nanti direncanakan master plan ini nanti akan selesai di akhir tahun 2021 berbarengan dengan selesainya penataan stasiun kota. Jadi setelah stasiun penataan kota selesai, baru itu nanti langsung disambung oleh master plan dan rencana yang akan GV buat. Dan untuk secara detail mungkin baru akan bisa kita sampaikan setelah nanti signing agreement-nya, Mas. Oke, iya. Terima kasih Bu Novita. Memang saya mau ke Bu Eti ya. Memang ini baru agreement ya. Jadi Out of agreement. Open agreement dan maksudnya spesiesnya ini nanti bentuknya gitu, kita juga masih menunggu dan target-targetnya tadi menunggu untuk diumumkan gitu. Nah, kalau Bu Eti bisa jelasin dulu, saya mau nanya soal tanggapannya, tapi saya mau minta Ibu jelasin sedikit tentang Yayasan Kota Tua Jakarta dan Indonesiatik ini apa gitu, biar yang lain bisa dapat gambaran juga. Terima kasih Mas Kris. Selamat sore Bu Novita, Mas Arya dan Kang Asep. Sorry. Kita kalau cerita tentang Kota Tua atau Indonesia TIC sebenarnya ini adalah upaya dari kita yang dari bawah banget berkumpul memikirkan Kota Tua ini harus gimana gitu loh. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kayak tadi tuh Mas Pris sudah bilang kan udah bolak-balik gitu wadahnya,
itu dibentuk tapi di tengah jalan berhenti gitu ya, nggak berkelanjutan lah istilahnya. Ini kan sebetulnya menjadi suatu suatu pertanyaan karena sampai masuk Wikipedia katanya. Itu top banget deh gitu ya. Nah, jadi prinsipnya sih kita ini mulainya dari bawah banget sehingga muncul satu ide-ide yang mulainya kasat mata aja ya kita lihat. Misalnya turis informasi di area Kota Tua, suatu destinasi pariwisata yang begitu luar biasa, nggak punya turis informasi yang pantas kalau menurut saya. Dan kebetulan karena ada Indonesia TIC yang mana ini adalah suatu turis informasi yang pola kerjasamanya adalah 10 provinsi. Kalau cerita ini nanti panjang banget gitu loh. Singkat aja, Bu. Nah, jadi makanya kita turis informasi itu dibutuhkan di Kota Tua, sehingga kita coba realisasikan. Dan itu sudah terrealisasi, tinggal berjalan aja karena masa pandemi, sehingga itu belum bergerak. Yang kedua, yayasan itu dibentuk karena kecintaan kami para person-person yang memang mencintai Kota Tua dan ingin Kota Tua itu tumbuh menjadi satu destinasi pariwisata bukan lagi yang pantas tapi kelas dunia tentunya ya. Karena kalau kita lihat di luar negeri bagaimana Kota Tua itu begitu dihargai, yang datang juga begitu mencintai lah ya, nggak buang sampah sembarangan, nggak penuh seperti cendol di tengah itu gitu ya. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tentunya sangat baik gitu loh. Sehingga yayasan ini munculnya adalah manakala timbul satu ide di mana BI, saya mengapresiasi sekali terhadap BI yang turun ke Kota Tua sehingga kita di bawah ini kayak punya pegangan gitu loh. Kita punya pegangan dan itu direalisasikan. Yang pertama adalah kita memenuhi kebutuhan dari satu destinasi pariwisata. Salah satunya adalah tempat beribadah. Gitu. Jadi berkat kerjasama BI yang memfasilitasi dan konsorsium yang mana PT ini dulunya ditunjuk oleh gubernur juga ya, gitu untuk mengelola Kota Tua. Tapi saya kurang paham secara detail bagaimana sehingga menjadi stuck nggak berjalan gitu loh. Tapi anyway kita apresiasi juga karena dari konsorsium kita punya tempat untuk musola. Itu ke satu. Yang kedua, turis informasi itu sendiri kita difasilitasi juga oleh BI sehingga kita punya turis informasi yang begitu bagus. Saya sih berharap dengan penandatanganan yang kemarin dilakukan pada tanggal 28 April ini adalah angin segar gitu loh. Sehingga kasarnya gini loh, buat BI yang udah mau turun nggak lagi kerja sendiri gitu loh, tapi boleh digandeng oleh 3 perusahaan besar yang menandatangani joint venture tersebut gitu loh. Okay. Sementara kalau yayasan sendiri sih mencoba menjembatani apa yang tersuara di komunitas, ya, apa yang bersuara di area Kota Tua di mana dipenuhi oleh komunitas dan masyarakat yang memang berharap banyak terhadap Kota Tua, sehingga kita juga berharap pergerakan ekonomi di sini akan berjalan. Kalau ditanya cita-cita banyak banget. Turis informasi itu sendiri memiliki keinginan, memiliki visi misi menjadi turis informasi yang nggak cuma sekelas kelas yang nggak gimana gitu loh, tapi kita kepingin menjadi layanan satu atap kepariwisataan dan itu tertuang semua di dalam visi misi kita. Besar banget gitu loh. Saya sih berharap dengan adanya kolaborasi ini kita bisa bersinergi karena kembali lagi Kota Tua nggak akan berjalan tanpa kolaborasi dan sinergi. Oke. Ya, makasih Bu Eti. Jadi sebenarnya seingat saya tanggal 28 itu juga ada perwakilan dari BI yang datang di acara penandatanganan kebetulan. Dan forum ini juga sekalian bisa saling berkenalan, juga nambah network kalau untuk ada penjajakan peluang kolaborasi. Nah, nyambung ke Bu Eti, saya mau ke Kang Asep. Kang Asep ini kan sudah lama aktif di Kota Tua ya, komunitasnya jalan-jalan di Kota Tua bisa dibilang jadi signature programnya komunitas Historia juga gitu. Kalau dari sudut pandang pelaku gitu, yang merangkap juga sejarawan, gimana melihat agenda revitalisasi babak baru sekarang di bawah pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Ya, kalau saya, oke, baik. Selamat sore, assalamualaikum, Mas Kris, Mbak Novita, Mas Arya, sama Mbak Eti. Salam kenal untuk Mbak Novita.
sempat mau kerjasama kalau nggak salah ya dengan Jakarta Experience Board itu, tapi belum terlaksana kita nih. Ya, apakah suara saya cukup baik, Mas Kris? Cukup terdengar, Kang Asep. Silakan. Baik ya, baik. Untuk revitalisasi kota tua memang sejak dicanangkan oleh Pak Ali Sadikin tahun 75, jadi memang sempat terhenti dan baru dilanjutkan di tahun 2005. Nah, dilanjutkan di tahun 2005 oleh Gubernur Sutioso dan di launching pada tahun 2007 bulan September tahun 2007, dan pada saat di launching posisinya adalah kita sudah punya Taman Fathahillah dengan pedestrian dan kali besar juga sudah mulai dirapikan gitu. Nah, tetapi memang sejak 2005 sampai saat ini apa yang terjadi di Kota Tua terkesan sporadis gitu ya. Jadi walaupun belakangan di tahun 2005 2006 ya, 2006 kalau tidak salah, saya koreksi nanti Mas Arya, itu berdiri UPK ya, UPK unit pengelola kawasan. Nah, tetapi mungkin kurang kewenangannya kurang terlalu besar sehingga memang kalaupun ada unit masih kelihatan sangat kita membutuhkan lagi kekuatan gitu ya. Jadi teman-teman di UPK sering banyak hal lah ya, kesulitan di lapangan gitu. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pemda DKI ya dengan penandatanganan joint venture ini gitu ya, dan ada komitmen dari BUMD juga BUMN. Saya mengapresiasi Pak Gubernur Pak Anies dengan jajarannya tentu, dan juga mengapresiasi Pak Erik ya yang membuat satu terobosan ya. Dulu kita ada beberapa organisasi juga di Kota Tua, ada Jevora, ada Jakarta Auto Revitalization Corporation ya, dan banyak lagi gitu kan. Tetapi memang ya sangat perlu kekuatan yang lebih tinggi lagi sebenarnya untuk mengelola kawasan Kota Tua ini, karena banyak kepentingan gitu ya. Dan satu hal yang saya sering garis bawahi untuk Kota Tua, jangan lupa pembangunan di kawasan Kota Tua itu harus berwawasan pelestarian. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Saya kebetulan juga ikut menyusun dosier untuk Kota Tua diajukan ke UNESCO beberapa tahun yang lalu ya. 2015. Jadi, dari awal saya sebenarnya sudah pesimis ya, karena banyak hal di Kota Tua itu yang perlu dibenerin, perlu dirapihin gitu ya, yang saya kira ya ini perlu kekuatan untuk bisa melakukan itu gitu. Nah, misalnya kalau kita berfoto di depan Museum Sejarah, itu di belakang ada ada gedung pajak ya. Jadi di depan Museum Fathahillah itu ada gedung pajak di belakang yang lebih tinggi dari Museum Sejarah. Itu sangat mengganggu pemandangan ya. Gedung itu harusnya dipangkas, dipendekin gitu ya, dan tidak semestinya lebih tinggi dari gedung, dan apalagi arsitekturnya juga tidak kelihatan enak dipandang gitu ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian tahun 2005 juga bukan berarti proyek Kota Tua yang revitalisasi dijalankan oleh Pak Sutioso, dalam hal ini waktu itu Kepala Dinasnya Bu Aurora Tambunan, tidak menuai kontroversi. Ya, ada kontroversi juga, di mana pembangunan tunnel Beos ya, yang sesedianya untuk penyeberangan orang, yang kenyataannya sekarang hanya jadi tempat jualan gitu ya. Walaupun ya sebagian orang ada nyebrang, tapi tetap sebagian orang masih bandel lewat atas gitu ya. Jadi apalagi sekarang sudah zona low emisi gitu ya. Jadi sebenarnya jalan itu juga tidak tidak ada kendaraan juga ya. Gitu. Jadi artinya terowongan di bawah juga jadi bagaimana fungsinya gitu ya. Nah, itu waktu pembangunan tunnel Beos itu merusak ya, menghancurkan rel tram yang ada di Batavia. Jadi rel tram itu kan sekarang sebenarnya masih tertanam ya di jalan Gajah Mada ya, di jalan Gajah Mada itu masih tertanam, belok sampai Jalan Veteran sampai ke Jatinegara ya. Gitu. Jadi nah rel tram itu waktu proyek pembangunan tunnel Beos itu dipotong-potong dan
tidak sama sekali ada juga dimunculkan di dalam tunnel BEOS itu. Bahkan struktur yang ada fondasi di dalam tunnel BEOS itu juga ya dihancurkan dan dibeton gitu dan tidak kelihatan gitu. Nah, sampai sekarang sangat disayangkan ya tidak dimunculkan gitu bahwa kita punya struktur, dan saya duga struktur itu bahkan Aldo Voyken ya, penulis sejarah Jakarta, Romo Huyken juga mengatakan bahwa di situ ada sisa fondasi dari benteng kota Batavia, karena memang benteng kota Batavia pintu besarnya di situ, maka namanya jalannya kan juga jalan pintu besar karena ada pintu besar dari kota benteng Batavia itu. Kang Nah, Asep, itu sangat disayangkan, dirusak, dihancurkan, dan itu sempat kita protes gitu ya. Nah, maksud saya adalah gini, di Mesir piramida Giza saat dibangun di tahun 70-an, maksud saya saat piramida Giza ditemukan, pada saat itu Mesir sedang membangun tol ya. Jadi dan ditemukanlah piramida Giza itu, kemudian tol itu dibelokkan sejauh 30 km supaya tidak merusak kawasan piramida Giza. Nah, saya kira yang mesti dilakukan saat ini seperti yang sering disampaikan oleh Prof. Oti, Prof. Mundarizito dari arkeolog dari UI, saya kira Mas Arya ini sahabat saya ya, yang lama juga berjuang kita untuk menjadikan Kota Tua ini keren gitu ya dengan benda bersejarahnya. Ya, kita berharap pembangunan itu berwawasan pelestarian, tidak merusak. Kalau perlu munculkan ya, karena memang kita tidak bisa menolak pembangunan, kita membutuhkan pembangunan. Karena masa depan itu membutuhkan pembangunan, dan kemajuan di masa depan itu ditentukan oleh konsensus politik. Nah, politik itu juga harus pro terhadap pelestarian, harus juga ikut membangun. Nah, maka ketika nanti kita mau membangun MRT juga mesti berhati-hati karena kita melewati kawasan yang bersejarah gitu, dan di sana ada banyak fondasi, ada banyak struktur yang manakala dilabrak, tidak dimunculkan, tidak ditampilkan ke publik, saya kira sayang. Maka kalau memang mau membangun misalnya stasiun MRT bawah tanah kota, dan ketika ditemukan struktur, maka munculkan struktur itu, kasih showcase, kaca transparan gitu ya, perlihatkan ke publik, karena itu juga akan jadi pengetahuan, akan juga mengedukasi masyarakat bahwa kita punya kota benteng Batavia, bandar termegah se-Asia, kota yang dirancang oleh Simon Stevin ya, yang merupakan ibu kota dari VOC, Verenigde Oost-Indisch Company atau perusahaan dagang Hindia Timur Belanda se-Asia, dan ibu kotanya di sana. Nah, jadi Kang Asep bisa dengar suara saya? mimpi saya sangat besar ya, karena saya juga ikut menyusun master plan Kota Tua ya, Mas Kris dan Mbak Mas yang lain. Saya ikut menyusun master plan Kota Tua sejak 2009. Mungkin Mas Arya nanti bisa nge-reminder ya. Dan sampai sekarang saya dengar belum ditandatangani. Jadi bahkan saya lupa Mas Arya atau siapa yang membuat guidelines Kota Tua waktu itu. Dan itu juga sampai sekarang belum kelihatan. Saya udah punya itunya, soft copy dan hard copy-nya juga ya. Tapi memang sampai sekarang belum belum kelihatan. Dan kalau saya dengar tadi dari Mbak Novita ya, bahwa master plan juga sedang akan digarap, saya kira itu kabar baik ya, kabar yang sangat menyenangkan, karena memang Kota Tua pembangunannya supaya tidak sporadis. Bayangkan saat esok hari Kota Tua akan diluncurkan oleh Pak Sutioso ya, itu dinas PJU pasang lampu jalan malam hari dan jaraknya 1 jengkal dari dinding gedung-gedung yang ada di sana. Sangat sporadis gitu ya. Jadi bahkan saya lihat ada revitalisasi di Menara Sabandar, itu tidak saling terkoneksi, tidak ada leading sektornya gitu ya. Dan itu yang penting. Kemudian Kali Besar juga saya kira pembangunan Kali Besar yang sekarang walaupun indah secara estetik ya, secara arsitektur gitu ya, tetapi itu menyalahi sejarah gitu, karena bentuk Kali Besar dalam sejarah tidak demikian gitu. Maka Kali Besar yang demikian tidak bisa digunakan untuk seperti di Venice ya, kita bisa berwisata menggunakan perahu-perahu gitu. Jadi mestinya pelampung-pelampung yang menjadi ponton-ponton itu mestinya dibersihkan. Harusnya Kali Besar kosong begitu saja, karena di awalnya juga Kali Besar kosong. Mungkin kalau mau dibikin beberapa titik boleh. Cuman
jadi terkesan Kali Besar itu jadi tidak hidup ya. Jadi hanya sekadar kolam gitu ya. Maka jadi bukan seperti kanal lagi atau the Grote kanal zaman Belandanya. Nah, kemudian memang yang kita harapkan juga sebenarnya adalah adanya keterhubungan antara Sunda Kelapa dengan Kota Tua. Ini menarik ya, joint venture-nya kan menekankan Kota Tua dan Sunda Kelapa. Kenapa? Karena orang sering salah naik busway, naik Transjakarta ya, naik kereta, turun di stasiun kota, mereka langsung ke Taman Fathahillah, foto-foto, makan-makan, buang sampah, pulang ke daerahnya masing-masing. Ada yang ke Kerawang, ada yang ke Lampung, mereka pergi sehari begitu, dan mereka pulang, ya udah foto, mereka nggak dapat cerita, mereka cuma foto makan seperti itu, dan mereka tahunya Kota Tua itu cuma Taman Fathahillah itu. Padahal Kota Tua juga ada Kali Besar, Kota Tua ada Pelabuhan Sunda Kelapa. Maka proyek yang mesti segera dibangun adalah memperbaiki pedestrian untuk menghubungkan antara Museum Bahari, Pelabuhan Sunda Kelapa gitu ya, sehingga orang dari Fathahillah, dari Taman Fathahillah bisa berjalan kaki, bisa mengeksplorasi secara jauh lebih luas sampai ke Museum Bahari, supaya Museum Bahari tidak kesepian gitu, supaya Pelabuhan Sunda Kelapa juga bisa segera dirapihin, walaupun ada bongkar muat, tetapi juga bisa dibikin buat foto jadi bagus gitu, karena kan itu kan pelabuhan bersejarah ya. Kenapa di situ tidak boleh kapal pelabuhan untuk kapal komersil? Karena memang sejak tahun 70-an itu Pak Ali Sadikin mengatakan bahwa Pelabuhan Sunda Kelapa adalah pelabuhan rakyat dan Pelabuhan Sunda Kelapa adalah pelabuhan tradisional, maka harus kapal kayu, dan itu akan menjadi identik dengan sejarah gitu ya. Nah, tahun ini memang program dari pemerintah Kemendikbud punya program, kebetulan saya menjadi kurator, ada namanya Ekspedisi Jalur Rempah. Nah, Ekspedisi Jalur Rempah ini adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya menjadi kurator di sana, dan menggunakan ekspedisi ini adalah pelayaran dari Banda Neira, mampir ke Ternate, Makassar, Banjarmasin, Belawan, Lok Sumawe, terus sampai Jakarta. Nah, di Jakarta ini sama seperti di tempat lain, kita tidak bisa mendarat di Sunda Kelapa, padahal sejarahnya Sunda Kelapa sebagai bandar termegah kan. Akhirnya mendaratnya di Priuk. Nah, kenapa? Karena Sunda Kelapa dangkal. Jadi mungkin mohon izin nanti kepada Ibu Novita ya gitu, bahwa kita mesti normalisasi lagi Sunda Kelapa, kita mesti bangun lagi waterfront cities kita gitu ya. Maka proyek yang dulu dilangsungkan oleh Pak Ahok dengan menormalisasi pasar ikan itu juga bagus, karena akan membuka lagi sejarah kita gitu ya, menghidupkan kembali lagi kawasan. Nah, saya kira supaya nanti di depan museum itu bisa langsung kapal untuk membawa rempah-rempah, karena Museum Bahari kan gudang rempah-rempah, itu bisa langsung. Maka menghubungkan antara Fathahillah, kawasan Fathahillah dengan Museum Bahari dan Sunda Kelapa ini memang mesti segera dilakukan, karena jalur rempah itu akan akan mendarat di Jakarta. Kang Asep bisa dengar suara saya? Oktober tanggal 11, dan Kang Asep bisa dengar suara saya? Sorry. Itu akan jadi halo. Halo, Kang Asep bisa dengar suara saya? Ya. Bisa dengar? Halo. Bisa dengar suara saya nggak, Kang Asep? Ya, halo Mas. Ya, Kang Asep, sorry saya harus potong sebentar. Kita dialognya harus pindah ke panelis lain dulu sebentar. Siap. Ya, siap. Oke. Ternyata nggak bisa dengar ya tadi ya? Kalau nggak pakai headset ya? Oh, tadi lupa ininya. Tadi sempat disconnect soalnya. Oke, saya coba message tadinya. Sudah aman ya sekarang? Di stop nggak enak. Iya, saya mau ke Pak Arya dulu. Tadi Pak Kang Asep udah jelaskan panjang, seperti ini juga proyek dengan Pak Arya. Nah, Pak Arya, saya ingin tanya sebenarnya komentarnya tentang agenda revitalisasi yang baru yang nanti akan berjalan gitu. Tadi sempat disebut ada bangunan milik BUMN, ada milik Pemprov, dan milik swasta gitu ya. Dan Pusat Dokumentasi Arsitektur PDA sudah mendokumentasikan banyak gedung di sana. Mungkin bisa cerita dan bisa kasih insight sebenarnya kenapa banyak yang kurang terawat atau terbengkalai, dan apakah joint venture ini bisa jadi solusinya gitu. Kenapa nggak diperbaiki sendiri oleh pemilik gedungnya gitu? Kenapa harus butuh joint venture misalnya? Oke, terima kasih Mas Christian. Selamat sore teman-teman. Mungkin saya ini bukan ini anak-anak saya nih kayaknya nih semua yang masih muda-muda semua.
Tapi oke, saya mau sharing lah apa yang sementara ini kami lakukan. Jadi PDA tidak banyak. Kalau di Kota Tua kita hanya baru mendokumentasikan. Jadi yang disebut mendokumentasikan itu adalah menggambar kembali. Jadi menggambar kembali bangunan itu dengan seluruh komponennya sampai dengan detail. Kasarnya kalau sekarang gambar itu Bapak Ibu bawa ke tempat lain mau ngebangun, dia berdiri seperti itu. Jadi kita sudah mendokumentasikan Museum Bank Indonesia, Museum Sejarah Jakarta, Gedung Cipta Niaga yang jadi Gedung Cipta Niaga yang sekarang punyanya JOTRC itu, Gedung Samudra Indonesia, dan secara tidak langsung juga satunya lagi yang dijadikan latar belakang poster itu Gedung Jasindo. Baru itu kok yang didokumentasikan. Tapi PDA banyak bekerja untuk Kota Tua, bahkan bersama UNESCO gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi itu kan kenapa kok Kota Tua tidak terawat? Jadi saya kira ini memang selamat dulu kepada Ibu Novita Dewi yang akan mengurusi ini dan siap-siap kalau saya menyampaikan kalau boleh Bu Novita Dewi, hal pertama yang kita harus lakukan dengan Kota Tua ini kita hening sejenak, Bu. Kita hening. Jadi jangan lakukan apa-apa. Diam, jangan lakukan apa-apa, kumpulkan semua data, semua master plan, semua segalanya kumpulkan dan pelajari itu. Kenapa itu tidak berjalan gitu. Ya. Saya mengikuti mungkin lebih dahulu juga dari Mas Asep Kambali ya di Jakarta Kota itu, dan kenapa dia tidak berjalan hari ini kalau saya boleh bilang karena penguasanya banyak. Jadi kalau ibu bertiga itu nanti akan menjadi satu penguasa tunggal, menjadi otorita, mintalah hak otorita, Ibu. Bayangkan Kota Tua itu sekarang ada di dua wilayah Jakarta, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Jadi kalau kita mau manggil Trantip aja, Trantipnya tanya, ini Jakarta Barat atau Jakarta Utara gitu ya. Dipanggil gubernur dia lewat lah udah gitu ya. Jadi kita harus punya otorita. Jadi kalau di situ ada, saya baca ada peran dari siapa namanya Indonesian Tourism Development Corporation, saya kira punya banyak pengalaman ya mengelola kawasan-kawasan cagar budaya ya. Jadi pengalaman itu coba dipelajari dan dicari positif dan negatifnya, gitu ya. Kalau ibu nih hari ini ya, kalau tadi lihat teman-teman yang beserta dengan ibu itu ahli ekonomi ya, ahli pariwisata, pemilik bangunan BUMN gitu ya. Ibu sendiri juga memiliki banyak properti di sana. Tapi itu semua adalah pemain luar sebetulnya, Ibu. Mereka bukan the real owner dari Kota Tua gitu ya. Jadi the real owner dari Kota Tua itu adalah kebudayaan. Jadi yang mau ibu jual di sana adalah kebudayaan, gitu ya. Yang mau ibu tawarkan adalah kebudayaan, dan bicara kebudayaan itu bukan hal yang sederhana, bukan yang sangat sederhana gitu. Kita bayangkan saja kalau mudahnya itu kita sekarang ini punya seorang nenek-nenek tua gitu ya, rentan, nggak terpelihara, bajunya compang-camping gitu ya. Terus tiba-tiba datang orang pariwisata, wah kalau gitu kita bawa ke salon aja dia, gitu ya. Kita bawa ke salon, rapih dia gitu kan. Kalau gitu gimana dong? Oh orang dari ekonomi, oh kalau gitu bikin nenek ini biar bisa menyanyi, suruh dia nyanyi gitu ya. Suruh dia apa gitu. Oh pemiliknya BUMN, ada kok di situ gitu. Enggak. Nenek tua ini harus diperkuat dulu. Dia jantungnya sudah lemah, ya, paru-parunya sudah lemah, seluruh urat nadinya sudah lemah. Jadi infrastruktur di Kota Tua adalah masalah utama. Hari ini Bu boleh jalan, pilih aja salah satu bangunan di sana. Kemudian masuk kamar mandinya dan tanya gimana cara mereka membuang kotoran, bagaimana cara mereka mendapatkan air bersih, bagaimana cara mereka mendapatkan listrik, gitu ya. Coba tanyakan. Pasti semuanya dalam tanda petik akal-akalan. Karena seluruh nadi nenek ini sudah tidak berjalan lancar. Jadi yang pertama kali harus Ibu lakukan atau nanti dalam membuat master plan, yang pertama kali adalah justru
meminta kepada tornya itu adalah bagaimana kita mengevaluasi seluruh infrastruktur yang ada di sana. Bagaimana infrastruktur itu kita ketahui masalahnya di mana. Tidak ada positifnya, masalahnya, ya, tidak ada masalah. Positifnya adalah tadi kebudayaan, nilainya, seperti yang tadi Pak Asep Kambali bilang. Kali besar itu adalah kali utama. Orang zaman dulu buang kotoran ke situ, selokan tuh masuknya ke situ gitu ya. Tapi juga pelayaran ada di situ. Kapal dari hulu Ciliwung ke apa namanya, masuk atau keluar dari pelabuhan lewat situ gitu ya. Ada sistem-sistem jembatan apa tanggul-tanggul kayak di Belanda itu yang mungkin lebih sederhana ya. Jadi tadi belajar sejarahnya itu penting sekali ya. Seorang master planner yang hebat yang dia bisa menciptakan Disneyland baru, belum tentu dia bisa membuat sebuah kota tua yang baru. Gitu ya. Jadi pesan kepada Ibu Novita, hati-hati, Anda berurusan dengan seorang nenek tua yang sangat rapuh. Kalau tidak hati-hati, hilanglah sudah nilainya gitu ya. Patinanya hilang gitu. Kalau patinanya hilang, dia udah nggak ada rasanya, udah. Apa bedanya? Jadi kota tua ya kebetulan aja berada di jalan kali besar, berada di jalan pintu besar gitu ya. Tapi sudah tidak ada nilai-nilainya. Jadi nilai ya, outstanding value itu yang paling penting. Dan itu tidak boleh dikalahkan oleh apapun. Jadi ibu kurang, tadi kekurangan dari organisasi ibu adalah ibu kurang teman dari kebudayaan. Karena dialah yang sebetulnya mengerti outstanding value dari kota tua. Kalau dia hilang outstanding value-nya, kota tua tidak lebih dari sama dengan Pasar Senen, sama dengan Karawaci gitu, sama, udah nggak ada bedanya. Gitu. The soul-nya hilang. Jadi hati-hati dengan soul dari kota tua. Ya, kalau Anda kehilangan itu, just forget it. Kota tua menjadi another ITC gitu ya, jadi another ITC. Nggak ada bedanya. Kalau tadi kita bicara soal UNESCO Award, ya UNESCO mengatakan bahwa kita menjadi World Heritage Site gitu, itu bukan tujuan. Jadi pada waktu Mas Kambali kemarin membuat itu, menyusun dosier, saya pesimis karena dia berangkat ke sana untuk mencari itu, untuk mencari pengakuan itu. Bukan, dia tidak dicari, dia akan datang sendiri. Dia mengakui usaha kita. Jadi usaha ibu nanti ya mempertahankan, memberikan nyawa kepada kota tua, itulah yang kemudian akan di-award, akan ditetapkan oleh UNESCO sebagai World Heritage. Gitu. Jadi dia adalah sebuah pengakuan. Kami selalu mengatakan kalau kita bicara revitalisasi, turis itu adalah bonus. Jadi bukan tujuan. Tujuan adalah revitalisasi, memperkuat, memperbaiki, memvitalize, memberikan nyawa baru, gitu ya. Setelah itu semua hidup, baru bonusnya datang. Ada turis datang, ada orang berdagang gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Mas Christian tadi, kenapa? Ya karena orang-orang di sana nggak bisa ngapa-ngapain. Dulu kota tua itu mulai downgraded pada waktu ditetapkan oleh saya lupa pada tahun berapa, tidak boleh ada kegiatan bisnis di sana. Seluruh BUMN ditarik gitu. BUMN yang terakhir pergi dari sana adalah Cipta Niaga. Saya kenal dengan direkturnya pada waktu itu. Dia sedih sekali. Pak Arya, semua teman-teman saya BUMN sudah berkantor di lantai puluhan floor di Jakarta. Saya masih di kota tua, dia sedih. Gitu. Kenapa? Karena pada waktu itu tidak boleh ada kegiatan bisnis di sana. Jadi semua yang ada di sana berhenti. Kota tua menjadi kota mati. Mulailah ada perjudian, mulai ada pelacuran gitu ya. Akhirnya datang rencana-rencana baru memvitalize. Tapi waktu dia memvitalize tidak tuntas, tidak holistik gitu ya. Vitalisasinya cuma ngecat gitu ya. Sorry Pak Arya, saya potong sedikit. Siap. Ada rujukan nggak Pak, kota tua yang ideal yang bisa dirujuk pengembangannya seperti apa? Saya pernah misalnya ke beberapa kota tua, Dubrovnik misalnya gitu, Český Krumlov, Praha dan seterusnya. Tapi buat Indonesia ada nggak sih rujukan yang ideal? Jangan jauh-jauh Mas, jangan jauh-jauh. Kalau kita ke sana kita sudah beda musim ya.
kita sudah beda budaya, kita sudah beda sikap gitu ya. Pergilah ke tetangga kita, ya, pergilah ke Malaysia, Georgetown, Malacca, pergilah ke Singapura, mungkin Singapura sedikit berbeda ya, pergilah ke Vietnam, gitu ya. Teman-teman yang kebetulan serumpun sama kita, dia punya kelakuan yang mirip, dia punya heterogenisasi yang mirip, gitu. Dia punya tata nilai yang rada-rada mirip gitu. Bagaimana memperlakukan barang tua tuh mirip-mirip kita gitu, ya. Belajarlah dari sana. Tidak mereka semua lakukan benar, tidak, tapi setidaknya mereka sudah membuat langkah. Kenapa Malaysia sudah punya Malacca dan Georgetown duluan yang diakui oleh UNESCO? Kita baru kemarin selalu untuk diakui, gitu ya. Jakarta, Semarang kemarin masuk sama-sama diingetin, buruan tuh lu tarik dosier lo, gitu ya. Karena apa? Kayak kita ujian, Mas. Kalau kita ujian dapat E, itu susah lulusnya. Mendingan ditarik, besok kita ujian lagi dapat D atau dapat C gitu. Kalau dapat E udah lu udah nggak ada nilainya lo gitu. Jadi kenapa kita kemarin menarik itu karena ditakutkan kita akan dapat nilai E gitu. Karena apa? Karena tadi kita belum siap. Ya, pastikan bahwa UNESCO datang itu untuk memberi pengakuan atas kerja keras kita, atas kerja kerasnya Bu Novita dengan teman-teman nanti gitu ya. Gitu. Nah, kerja keras itu ya tadi harus holistik gitu ya, tidak piecemeal, tidak sektoral gitu ya, dan jangan lupa kita berhubungan dengan sesuatu yang sudah fragile, gitu, fragile, salah sentuh habis dia. Gitu. Okay. Saya kalau ketemu sama teman-teman, lu suruh gue bikin hotel 50 lantai 5 biji deh. Bisa gue lakuin sebagai arsitek, tapi satu gedung cipta niaga gue nggak bisa lakuin. Karena gue butuh waktu 45-60 tahun ke belakang gitu ya. Mereka punya patina gitu ya, punya nilai-nilai itu gitu, punya patina yang tidak bisa dibuat gitu. Kalau dibuat ya jadi kayak Disneyland gitu, ditua-tuain kayak kota kayak kita di Ancol gitu ya, ditua-tuain gitu. Tapi nggak ada soul-nya. Dan bukan itu yang dicari. Oke. Silakan. Nanti kita sambung lagi. Saya mau balik ke Bu Novita. Bu Novita tadi sudah dengar pendapat dari beberapa panelis mewakili spektrum yang berbeda dan semuanya kayaknya disatukan kesamaan ya. Semuanya sayang dengan kota tuanya gitu. Nah, kalau tadi mendengar ada pendapat misalnya ini proyek yang sudah maju mundur lah, sudah pernah dilakukan. Lalu tadi Pak Arya bilang ini kayak nenek tua yang banyak gitu ya. Yang pemiliknya gitu, neneknya macam-macam. Perkumpulan nenek tua yang cantik-cantik, Mas. Panti jompo lah gitu. Jadi harus lebih hati-hati, lebih bijak gitu ya mengelolanya. Jangan sampai dia jatuh kepleset, hancur deh nanti. Iya, benar. Nah, benar itu kalau pertimbangan soal konservasi ini sudah dibahas sejauh mana dalam rencana setidaknya? Ya, terima kasih Mas Christian. Sebelumnya saya juga ingin sedikit menanggapi apa yang disampaikan Ibu Eti, Pak Asep, dan juga Pak Arya ya, bahwa yang tadi disampaikan Bu Eti terkait Tourist Information Center itu benar sekali Bu, bahwa di Kota Tua itu belum ada dan bahkan Jakarta pun juga masih belum ada. Jadi ini sebetulnya ada salah satu program kami dari Jakarta Experience Board untuk membuat beberapa titik-titik di Duku Atas dan juga nantinya di Bundaran HI untuk membuat pusat informasi turis dan souvenir kolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Ini sedikit keluar dari situ. Jadi saya setuju sekali dan ikut mendukung apa yang sudah Ibu Eti lakukan bersama teman-teman. Dan juga tadi juga Bank Indonesia, terima kasih Mas Christian sudah mengingatkan, Bank Indonesia juga hadir bersama kami juga pada saat penandatangan Head of Agreement. Jadi kita juga sangat mengapresiasi kepada Bank Indonesia bahwa selama ini sangat besar sekali perhatiannya kepada Kota Tua. Dan juga dari Pak Asep tadi juga menyampaikan bahwa pembangunan di Kota Tua ini masih sporadis dan itu betul sekali. Semuanya masih sendiri-sendiri dan tidak tersambungkan. Justru disinilah ini nanti harapannya peran dari GV ini nanti bisa menjalin dan merakit seluruh stakeholders tentunya dengan
berbagai kepentingan yang berbeda-beda supaya kita bisa bersama-sama berkolaborasi menciptakan kota tua yang sudah sesuai dengan mimpi kita supaya revitalisasi ini dapat berhasil dengan baik. Dan juga yang tadi disampaikan oleh Pak Arya ya mengenai kita harus hening sejenak, kemudian mencoba mendigging ya atau mencari semua yang ada kaitannya dengan kota tua. Terima kasih sekali masukannya, saya setuju sekali. Karena memang sebetulnya sudah banyak beberapa kali katanya pernah dibuat, ada master plan, bahkan sejak zamannya Pak Soeharto. Jadi kami dari tim PMO juga sedang mengumpulkan semua dokumentasi dan ke depan GV nanti akan juga banyak mengajak diskusi dengan seluruh stakeholders termasuk dengan Bu Eti, Pak Asep, Pak Arya juga. Kami mohon waktunya untuk berkenan bisa sharing supaya apa yang selama ini kita dambakan dan sikap skeptis bahwa revitalisasi kota tua tidak akan pernah terwujud akan terwujud. Dan terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa tadi Pak Arya menyampaikan mengenai kebudayaan bahwa soul-nya itu adalah di situ. Setuju sekali, Pak. Ada satu hal yang kemarin mungkin terlewat bahwa sebetulnya Pak Nadiem Makarim juga sebetulnya akan hadir. Tetapi karena waktu itu beliau sedang dilantik Pak Presiden, jadi akhirnya beliau tidak hadir, tapi Pak Nadiem Makarim memberikan dukungan luar biasa, full support untuk kami, khususnya nanti di sisi kebudayaannya. Demikian Pak Christian. Oke. Bu, kalau boleh tahu nanti pembagian tugasnya jadinya gimana, Bu? Ini kan tadi sempat dibilang memang ada bangunan ini pemiliknya berbeda-beda, lalu joint venture ini juga bisa dibilang dari perusahaan yang berbeda-beda gitu. Nanti pembagian tugasnya seperti yang di press release itu, jadi GXB menangani event, ITDC fasilitas, lalu transportasi, seperti itu nanti pembagian. Ya, sebetulnya itu masih sedang dalam pengkajian, Mas. Tapi memang itu melihat dari core bisnisnya masing-masing. Kalau kita lihat ITDC kan memang core-nya di situ ya. Jadi seperti pengelolaan kawasan di Nusa Dua, Mandalika. Jadi ITDC pasti sudah sangat expert di situ. Sementara JXB memang lebih banyak menyelenggarakan event-event di Pemprov dan juga percepatan pariwisata di Jakarta, dan juga kalau kita bicara MITJ memang core bisnisnya di transportasi. Jadi mungkin secara garis besar kurang lebih akan seperti itu. Tetapi kembali lagi saat ini kita juga sedang mapping seluruh stakeholders, Mas. Stakeholder kita kan banyak sekali. Jadi kita akan mapping satu persatu dan masing-masing itu akan mempunyai bidang seperti apa dan mungkin keinginannya juga berbeda-beda, masukannya juga berbeda-beda. Jadi harapannya GV ini dapat mengakomodir semua masukan dari semua stakeholders juga. Oke, Bu, kalau boleh tahu satu bocoran, tadi nyambung Kang Asep bilang harus punya kekuatan ya nih, karena pemilik gedungnya ini beda-beda gitu dan nggak semuanya juga mau nurut gitu. Betul. Komitmen itu ada dari Pak, misalnya untuk BUMN lah, Pak Erick Thohir gitu, memang bisa nanti jadi ada dukungan untuk supaya dipercepat gitu, misalnya renovasi atau revitalisasi gedung milik BUMN yang banyak tadi. Iya, support dari Pak Erick Thohir sudah sangat besar sekali, dan pada saat kemarin sebelum acara terjadi, Pak Erick Thohir sempat berkunjung kan mengitari Kota Tua, dan harapannya seluruh BUMN dapat juga segera mengikuti apa yang ingin dikehendaki oleh Pak Menteri tentunya. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, aset milik BUMN itu sendiri ada 22%, dari Pemprov 9%. Jadi kalau kita lihat dari teori, salah satu teori di arsitek, mohon maaf kalau saya salah, ini ada banyak arsitek, ada teori akupuntur, di mana apabila suatu daerah ada satu atau beberapa titik yang dikembangkan, dipercantik, biasanya yang lain pun akan tergerak untuk ikut memperbaiki diri selama visi dan konsepnya itu jelas. Oke, saya mau ke, makasih Bu Novita, saya mau ke Bu Eti. Bu Eti kan mungkin bisa kasih contoh real ya, karena Bu Eti ikut
mendirikan coworking space baru Mula di Kota Tua. Jadi sudah punya pengalaman berurusan dengan gedung tua dan revitalisasinya gitu, lalu diberi fungsi baru. Juga terlibat di menangani PKL. Isu yang sensitif dan cukup merepotkan sejak lama gitu. Bisa cerita dari 2 contoh real itu, susahnya mengurus Kota Tua seperti apa? Saya jawab dulu yang susah ya, Mas Kris. Ya. PKL sih kita belum punya kemampuan untuk ngurus sampai di situ ya, tapi kita banyak lempar ide-ide yang barangkali bisa jadi pemecahan gitu loh. Misalnya, mohon dikoreksi Bapak dan Ibu sekalian, yang saya paham pasti ilmunya udah jauh lebih tinggi dari saya. Gitu, kalau kami kan ini dari apa ya, memang real bermain di Kota Tua, sehingga yang kami lihat dari mata sehari-hari itu yang menimbulkan banyak ide. Misalnya gini. Kita sebenarnya udah tuangkan itu ke dalam suatu tulisan gitu ya. Karena kembali lagi yayasan ini juga beranggotakan orang-orang yang memang saya yakin orang-orang yang mencintai Kota Tua tentunya. Jadi balik ke PKL itu mungkin kan ada Kota Intan tuh. Kota Intan tuh kan PKL bisa ditarik ke sana. Selama ini sebenarnya penempatan tempat tersebut sudah memang untuk PKL gitu, tapi kan tidak bergerak. Itu saya rasa menjadi PR Bu Novi untuk mempelajari kenapa gitu loh bisa nggak bergerak. Ya mungkin salah satunya mungkin nanti kita bisa ketemu kali ya Bu ya, kita ngobrol detail gitu. Untuk hal ini mungkin ada info ataupun data yang bisa kita kasih kenapa sih gitu. Dan mungkin ya kembali lagi Kota Tua harus bersinergi dan berkolaborasi untuk mengerjakannya. Sementara kalau tadi Mas Kris menyinggung masalah co-working space. Kembali lagi co-working space yang kita beri nama Mula ini memang ada di Kota Tua karena kita sama-sama duduk ngopi, ngobrol-ngobrol. Kebutuhan Kota Tua ini apa sih? Salah satunya itu. Kedua, kita Mula Kota Tua memang agak nekat di kondisi Kota Tua yang memang orang nggak mau sentuh. Tapi kita nekat buka co-working di situ yang sebenarnya kalau kita bicara bisnis plan, saya agak pesimis gitu loh. Tapi saya percaya gitu loh. Kota Tua ini berlian. Manakala kita nggak salah mengasahnya seperti tadi Pak Arya bilang, nenek-neneknya ini nggak salah gitu loh. Men-treatnya, saya yakin ini kan menjadi sesuatu hal yang sangat besar gitu loh. Jadi Mula Kota Tua berharap menjadi trigger buat gedung-gedung lain untuk untuk bergerak. Kami nekat loh di Mula Kota Tua. Halo. Mula Kota Tua di Mula berada di Kota Tua itu bayar sewa loh, kita bukannya nggak bayar sewa gitu. Jadi mulai dari bayar sewa, operation, terus masuk pandemi lagi. Memang kalau ditanya berat banget buat kami, banget beratnya gitu loh. Saya mencoba menjahit antara turis informasi, adanya Mula dan adanya fasilitas yang dimana satu lantai itu bergerak semua sehingga satu gedung di Rotterdam itu menjadi kelihatan gitu loh. Keinginannya seperti itu dan yayasan yang memotori ini memang nggak main-main sebetulnya. Kalau kita nih pernah bertemu ya Bu Novita pasti pernah hadir di mana kami mengundang melalui BI dan melalui Pak Deputi Gubernur Pak Dadang bahwa kita mengundang untuk sosialisasi gitu loh, karena kita di bawah kadang-kadang bingung nih mau dikemanain sih Kota Tua, itu ke satu. Kedua, kita juga mengadakan FGD, di mana kita ide-ide liar yang ada di kita coba realisasikan gitu loh. Misalnya gimana kalau Kota Tua itu dibangun nanti berbasis jenama lokal gitu loh. Itu kan keren banget kalau bisa terjadi, karena kan brand-brand lokal yang ada di negara kita memiliki kemampuan gitu. Kita nggak bicara brand lokal yang kecil-kecil yang digarap oleh M-Block misalnya, itu udah jempolan banget gitu loh. Tapi kenapa mungkin ini bisa jadi masukan buat Ibu Novi, kita bisa mengundang jenama ataupun brand lokal yang memiliki cerita, yang perusahaannya itu sudah
beberapa generasi tetap ada memiliki cerita itu bisa berada di Kota Tua, sama-sama kita bangun. Itu saya pikir akan menjadi satu destinasi yang baik, di mana kembali lagi aturan-aturan dari gedung-gedung cagar budayanya dilakukan. Kembali lagi ke Mula, kami membangun Mula juga nggak bercanda, dalam artian asal, seperti yang selama ini orang bilang asal-asalan gitu loh. Jadi nekat aja dibangun tanpa izin dan lain. Oh enggak, kita melalui aturan di mana kita gambar dulu, kita melalui sidang TSP dulu, dan itu cukup panjang sampai TSP memberikan lampu hijau kepada kita gitu loh. Dan waktu itu, waktu kita maju ke sidang TSP itu, kita nggak cuma mulanya aja, tapi kita mencoba mengkonsepkan seluruh area Cipta Niaga. Jadi satu kompleks itu kita coba mimpikan, ini nih jadi apa nih gitu loh. Misalnya Gedung Cipta Niaga waktu itu kita coba mempropos pihak konsorsium untuk dibikin area untuk pameran. Kan selama ini kalau kita googling brandnya itu udah ke arah sana gitu loh. Jadi kembali lagi yayasan itu nggak cuma sporadis, cuma bikin mula aja, bikin turis informasi aja, bikin fasilitas dengan adanya musola, nggak itu gitu loh. Tapi kita berpikir banyak hal gitu. Dan harapannya kita yang kecil di bawah ini nggak akan bisa bergerak tanpa dibantu oleh yang besar-besar. Dengan adanya joint venture ini, kami berharap banyak gitu loh. Kami berharap banyak nggak seperti yang lain, nggak seperti lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh gubernur-gubernur terdahulu, jalannya cuma setengah jalan. Akhirnya cerita lama terulang lagi gitu loh. Rasanya kalau cerita lama ini terulang lagi, orang akan makin apatis, kayaknya Kota Tua nggak akan jadi apa-apa. Jadi saya rasa kembali lagi ini momen di mana ada pandemi, kita bisa menyusun suatu strategi untuk Kota Tua agar Kota Tua menjadi tempat yang sama-sama kita impikan, sama-sama kita harapkan, tentunya dengan aturan-aturan yang ada di tempat tersebut, gedung cagar budaya yang begitu kental, sejarah yang begitu luar biasa, di mana Kota Tua ini adalah pusat perdagangan di zamannya dulu, di zaman VOC saya sejarahnya masih belajar gitu loh, jadi mohon maaf nggak bisa detail banget share, mungkin Kang Asep ataupun Pak Arya yang udah luar biasa. One day saya kepingin, kalau boleh saya kepingin datang, pengen belajar. Kira-kira seperti itu Mas Kris. Ya, oke, Bu Iti. Saya mau ke Kang Asep. Kang Asep bisa dengar suara saya? Aman. Nah, ini mumpung di tahap awal ya, ini baru mau gerak gitu ya. Baru bisa dibilang joint venture masih di atas kertas gitu ya, belum turun ke lapangan. Sebagai sejarawan gitu, kita kayaknya harus belajar gitu dari pengalaman kota lain. Tadi sempat disebut misalnya Georgetown. Georgetown problem terbesarnya gentrifikasi, dibeli banyak investor asing, orang-orang lokalnya diusir. Venesia misalnya punya problem degradasi lingkungan. Kebanyakan turis, sampai turisnya harus dibatasi gitu sekarang, dan mereka sampai ada demo besar melawan wali kotanya waktu itu karena orang lokal mau keluar rumah aja udah nggak bisa gitu karena antrinya panjang berebut tempat sama turis gitu. Nah sekarang Kota Tua mau direvitalisasi, mau jadi destinasi wisata kelas dunia gitu. Kalau kita belajar dari sejarah, sebenarnya apa sih yang harus diwaspadai supaya Kota Tua ini jalannya benar gitu, supaya nggak mengulang kesalahan masa lalunya, juga kesalahan Kota Tua lain gitu. Ya, kebetulan tahun 2020 saya menjadi tim penyusun roadmap pariwisata Indonesia 2020-2030, dan saya konsentrasi di pariwisata sejarah, dan salah satunya tentu adalah Kota Tua Jakarta sebagai destinasi. Nah, saat ini juga saya membantu Kemenpar untuk menyusun beberapa program unggulan pariwisata di bidang sejarah, salah satunya adalah destinasi Jalur Rempah, kemudian wisata Kota Tua, dan lain sebagainya. Nah, saya ingat waktu pertama kali menggauli Kota Tua itu sejak tahun 99-2000-an, ya, dan di tahun 2002 saya membantu memfasilitasi bersama Museum Sejarah Jakarta kita menggelar namanya wisata Kampung Tua, ya. Wisata Kampung Tua ini dilaksanakan oleh Museum Sejarah Jakarta, dan kita komunitas menjadi fasilitatornya, menjadi eksekutornya. Nah, kemudian saat ini kami juga mengelola
apa namanya digital kota tua. Jadi ada Instagram wisata kota tua Jakarta, ada Twitter wisata kota tua, kemudian ada Facebook page wisata kota tua, dan Google tagging. Jadi untuk wisata kota tua Jakarta memang komunitas Historia Indonesia yang saya pimpin itu pelopor ya, maksudnya. Jadi akhirnya kita bisa mengelola itu karena kita yang pertama kali bikin akun, bikin Google tagging dan seterusnya. Maka kalau para pengunjung kota tua nge-tag atau check in gitu, itu pasti database-nya ada di kita. Dan luar biasa ya Mas Kris, itu kota tua di sebelum pandemi itu flow-nya ya, Bu Novita dan Bapak Ibu yang lain, itu flow-nya itu di antara 5 sampai 25.000. Jadi 15.000 itu rata-rata gitu, dan itu terutama di weekend. Maka kita pernah melihat foto dari kota tua yang semrawut karena PKL, yang kemudian dibersihkan Taman Fathahilahnya dari PKL, dan setelah dibersihkan Taman Fathahilahnya dari PKL, Taman Fathahilah penuh dengan lautan manusia gitu. Jadi betul pengendalian ini penting, manajemen event penting, crowd management juga penting, dan tentu ya ini menjadi tanggung jawab nanti dari GP yang sudah dibentuk ya. Siapa nanti leading sektornya yang bergerak untuk mengatur ini. Nah, saya kira mengingat pengalaman dari banyak kota tua di dunia, ya saya kira yang mesti segera di apa namanya diwujudkan itu adalah tim yang punya apa namanya kapasitas masing-masing, kemudian tim itu bergerak. Betul kata Mas Arya tadi, kata Pak Arya, bahwa yang mesti dilakukan oleh kita adalah melakukan identifikasi, melakukan inventory, nah juga melakukan mungkin riset-riset kembali ya, dan mengumpulkan. Saya memang sedih, kecewa betul gitu ya, saat ini banyak sekali gedung tua yang dulunya saya lihat masih bagus gitu ya, 20 tahun yang lalu lebih, dan sekarang sudah tinggal puing gitu ya, tinggal ruins gitu. Nah, tugas Ibu Novita saya kira memang merekonstruksi ya, selain merevitalisasi tetap merekonstruksi bangunan itu ke bangunan-bangunan yang sebelumnya ada gitu. Ya walaupun kita banyak kecolongan dengan dibangunnya gedung Hotel Batavia sekarang jadi Hotel Mercure, itu juga kecolongan dulu tahun 95-96 ya, gitu, yang semestinya memang ya walaupun gedungnya dibangun mirip-mirip gedung tua, tapi gedung itu gedung baru gitu. Dan banyak gedung lain yang juga kita kecolongan gitu, yang kita bisa belajar dari Paris. Kalau kita naik Menara Eiffel, lihat ke bawah, tidak ada yang lebih tinggi dari Menara Eiffel, dan gedungnya semuanya sama, tingginya sama, ratanya sama, fasadnya sama, dan bahkan banyak gedung baru dia tidak berani melebihi tingginya dari gedung sebelahnya. Dan walaupun di luarnya sama, tapi di dalamnya keren-keren ya, banyak usaha-usaha dari mulai restoran, kafe, butik dan lain sebagainya yang di Paris itu bisa sedemikian rupa. Tapi memang ya dilalahnya Paris nggak punya basement, kota Paris itu, makanya parkirnya semrawut ya. Walaupun begitu saya bisa melihat kalau di Paris itu kalau nggak parkir mentok mobil yang lain nggak parkir gitu. Makanya mobil dubes kita penyok-penyok mersinya gitu ya, gitu. Dan itu kondisi yang juga ada di kota tua. Nah, low emission zone yang sudah ditetapkan ini juga masih setengah-setengah gitu ya. Kenapa? Karena ya masih mobil masih masuk gitu. Kenapa? Karena masih ada karyawan yang bekerja di dalam gedung-gedung itu. Jadi yang mesti dibenerin, yang mesti segera itu adalah tegakkan aturannya. Ya jangan ada kartu khusus mobil boleh masuk. Nanti pengunjung lain, ini gue lagi jalan enak di tengah-tengah ada mobil lewat gitu kan. Jadi ya memang sih kata Mas Arya tadi, kita bukan di Eropa ya, kota tua ini panas menyengat gitu. Kita nggak bisa jalan enak seperti di Amsterdam, walaupun siang hari seperti di Paris gitu, walaupun siang hari bisa tetap dingin karena suhunya di bawah 15 derajat. Tapi kalau di Eropa hampir 40 derajat suhunya. Kita jalan kaki dari depan Museum Mandiri ke Cafe Batavia itu bisa keringetan gitu, dan lumayan menyengat kena leher, dan apalagi kepala saya yang sudah tinggal begini rambut ya gitu ya, itu bisa kebayang kan, perlu penutup kepala, perlu payung. Nah, jadi memang ya jalan kaki mau tidak mau mesti dipaksakan gitu ya. Jadi area pejalan kaki, jadi memang
pembangunannya nanti mesti ketat gitu ya, pelaksanaan aturannya juga gitu ya, dan mesti ada solusi. Kalau bisa ya kantor-kantor yang masih eksis ini coba dipikirkan gitu untuk dialihkan ke kantor-kantor lain yang eksis atau ke zona-zona penyangga lainnya gitu. Kenapa? Karena kalau masih dengan dalih bahwa saya masih berkantor di mobil harus masuk. Nah, udah yang kantor juga jalan kaki gitu kan, itu akan jauh lebih menciptakan iklim yang bagus gitu, bahwa kantor tetap ada tapi kita jalan kaki kan seru gitu ya. Jadi jangan karena saya direksi, saya punya mobil ya saya masuk aja, saya ada stiker gitu. Ya jadi paving block seharga 1 lembar 400.000 di zamannya Pak Sutioso itu ya jadi juga pada pecah dan ambles-ambles gitu, yang itu juga terjadi dulu waktu Ibu Miranda Gultom bikin pernikahan di Museum Seni Rupa dan Keramik, Taman Fathahillah jadi tempat parkir gitu. Waduh, gitu. Itu rame itu di media gitu, dan ya itu ya akhirnya dibilang kecolongan juga enggak, tapi ya akhirnya ya begitulah gitu ya. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Nah, jadi saya kira saya sebagai masyarakat, sebagai komunitas yang mungkin mempelopori wisata Kota Tua Jakarta sampai sekarang gitu ya, menjadikan Kota Tua sebagai tempat belajar. Saya sekarang mahasiswa juga saya kerahkan ke Kota Tua sebagai destinasi. Di sini juga ada Museum Sejarah Jakarta ya, ada Mas Gali di sini juga yang bertanya. Saya kira kita bisa bercontoh ke negara lain, tapi kita memang punya keunikan. Nah, keunikan itulah yang harus kita pertontonkan, yang harus kita perlihatkan, yang harus kita angkat ke dunia gitu, yang itu menjadi berbeda. Kenapa Kota Tua kemarin ditolak UNESCO yang terakhir itu karena Kota Tua itu semestinya karena gini, di dalam dosier itu dimention ada pelayaran dan ada pulau-pulau bersejarah, dan kemudian kenapa jadi runyam ya karena ada reklamasi. Jadi pulau bersejarah itu nantinya pantainya itu akan jadi kanal gitu karena seberangnya udah daratan. Nah, itulah kemudian yang jadi bikin runyam gitu. Jadi kali besar dan reklamasi ini. Maka kalau mau disusun ya udah mendingan nggak usah mention pulau-pulau bersejarah, nggak usah mention kali besar gitu saya kira, karena ya kalau mau kali besarnya dibenerin dulu, dinormalisasi lagi supaya nanti KRI Dewa Ruci dalam rangka muhibah jalur rempah itu bisa mampir ya ke area pelabuhan Sunda Kelapa gitu kan. Sekarang dalamnya ini kan perlu 6 meter lebih untuk KRI Dewa Ruci dan panjangnya perlu 60. Jadi memang mesti dibenerin lagi tuh Sunda Kelapa nanti mungkin dengan Pelindo ya selaku BUMN. Nah, kebetulan saya juga sekarang tuh sedang saya harus pindah ke panelis lain dulu sebentar. Satu akan ada museum lagi, Mas Kris ya di Kota Tua. Saya lagi bantu salah satu BUMN untuk bikin museum di sana. Terima kasih. Ya, oke, saya mau ke pertanyaan dari audiens karena sudah masuk beberapa. Tadi sempat disinggung sebenarnya ada Pak Galih, Kepala Satuan Pelaksana Sarana dan Prasarana Museum Sejarah Jakarta. Ini saya mau tanyanya ke Pak Arya ya. Apakah ada studi banding dalam rangka menjadikan Kota Tua wilayah terkonsep dan representatif mengenai destinasi wisata dan destinasi budaya? Dia ngasih contoh Kota Malaka, Georgetown, kenapa mereka berhasil dan kita selalu gagal jadi World Heritage. Mungkin kita nggak usah bicara World Heritage-nya, tapi kenapa Georgetown bisa berhasil dan kita selalu gagal. Pak Arya bisa kasih jawaban atau komen? Kalian juga, kalau Pak, saya ingat saya PDA pernah ada workshop dengan UNESCO 2014 atau 2015. Mungkin bisa di-share juga yang rekomendasinya yang bisa diterapkan. Oke, terima kasih Mas Kris. Georgetown berhasil. Sekali lagi yang tadi saya bicarakan, Mas, di sana penguasanya satu, Mas. Otoritanya jelas gitu. Jadi kalau kita bikin aturan di sana, semua ikut gitu. Kalau di Kota Tua, Bu Novita bikin apa namanya, bikin aturan, tentu pada ikut gitu, kalau dia tidak diberi otoritas. Jangankan Bu Novita, Wali Kota Jakarta Barat bikin, kalau Wali Kota Jakarta Utara nggak setuju, nggak jalan juga gitu ya. Berapa kali dan saya nggak tahu kenapa tadi Mas Asep sudah mengatakan tadi di sana tuh di DKI kan diwakili oleh UPK ya Mas Asep ya? Iya, ada UPK. UPK tuh di bawah kepala dinas juga. Bayangkan UPK di bawah kepala dinas, dia harus bertemu dengan kantor
wali kota Jakarta Utara atau Jakarta Barat gitu. Ya nggak ini dong, nggak level dong gitu ya, nggak level gitu. Jadinya itulah yang membuat chaos gitu. Jadi tidak ada kejelasan aturan di sana yang memang semua diikuti semua gitu. Project juga begitu, Mas. Kita dinas penerangan jalan punya proyek, tapi kebetulan dinas pertamanan nggak punya proyek di sana, jalan sendirian gitu ya, tidak pernah ada yang terintegrasi gitu. Jadi itu yang saya kira PR pertamanya Bu Novita tuh, kalau dia nggak dikasih kekuasaan, just forget it Ibu, karena kota ini sudah terlalu banyak penguasanya gitu. Jadi kalau tadi kumpulan nenek-nenek tua tadi itu, nenek-nenek ini sudah punya ngegeng sendiri-sendiri gitu. Jadi Bu Eti bisa banyak cerita tentu ya bagaimana dia memulai mengelola beberapa bangunan di sana. Saya yakin banyak lucu-lucunya gitu dan banyak maklum-maklumnya gitu ya. Ya udah deh gitu ya. Jadi susah. Oke, itu saya kira PR yang harus sama-sama dan harus dari nol gitu ya. Jadi harus sepakat nih ya, salaman semua gitu, sepakat ya. Kita punya aturan yang kita laksanakan sama-sama gitu. Jangan nanti tiba-tiba ada yang merasa lebih pandai mengatur gitu. Tentang pengalaman dari workshop kami dengan UNESCO. Kebetulan karena PDA ini bekerja di bangunan gedung gitu ya, cagar budaya, jadi kita workshopnya kebanyakan bagaimana cara memelihara bangunan, Mas. Oke. Padahal yang sekarang kita bicarakan ini kawasan gitu ya. Kita tidak pernah bicara soal kawasan. Nah, kalau bangunan juga itu perlu diingatkan tuh, karena bangunan ini dibangun sebelum tahun saya selalu menggunakan kata 1910, Mas. 1910 itu di dunia pembangunan di Indonesia tahun penting. Karena tahun 1910 itu pabrik semen Indarung di Sumatera sana dibangun. Dari situ kita mulai kenal material yang namanya semen, Portland semen. Nah, sebelum dari Portland semen ini datang, sebelum dia dipakai di Indonesia, kita selalu pakai kapur. Jadi batu bata itu disusunnya menggunakan kapur, bata merah dan pasir. Akibatnya apa? Strukturnya khas, strukturnya jadi apa namanya? Porus gitu ya, air masuk ke dalamnya. Nah, karena air masuk ke dalamnya, Bu Eti itu sekarang banyak problemnya tuh, karena air ada di dalam bangunan, di dalam dinding, dia harus bebas keluar. Sialnya kalau sekarang Mas Kris lihat iklan cat yang baru tuh, iklan catnya bahkan kalau bisa dia bisa dicuci gitu. Dia malah nggak ngalirin air gitu. Jadi bertentangan. Jadi banyak material-material bangunan baru yang tidak kompatibel dengan bangunan lama. Dan ini kalau kita sekarang pemiliknya kita suruh pakai yang tadi tuh, Pak nyarinya susah, kalau udah ketemu harganya mahal, udah harganya mahal nggak bisa sebanyak itu gitu. Jadi banyak ininya, banyak nggak bisanya daripada bisanya gitu. Ini juga jadi PR gimana caranya kita sama-sama merawat bangunan tua ini supaya dia tetap pada kondisi primanya gitu ya di usianya yang sudah tua ini. Banyak syaratnya nih, vitaminnya juga khusus Mas, nggak bisa pakai vitamin anak muda Mas. Oke. Gitu ya, semuanya serba khusus nih, perawatannya serba khusus gitu ya. Sementara disuruh lari nih, ada juragannya yang bilang besok lusa lu harus kedatangan turis sekian banyak gitu ya. Nah itu dia. Jadi selamat capek Bu Novita, nanti ya Anda akan diserahi target-target yang luar biasa. Sementara semua barang yang ada di sana perlu hal-hal yang punya passion gitu, harus ada passion. Kalau nggak ada passionnya just forget it. Semua teman-teman Anda yang ada di bawah Anda harus punya passion yang sama, mau memberikan kota tua yang punya jiwa gitu ya, kota tua yang tetap punya makna sebagai kota tua Jakarta gitu ya. Itu penting. Kalau passion itu nggak ada, sepintar apapun dia, just forget it lah. Dia akan gangguin Anda. Oke. Pertama adalah passion. Oke, terima kasih Mas. Oke, saya mau ke Bu Novita. Bu Novita, ini saya jadi membayangkan CEO joint venture ini harus bisa mengatur 2 wali kota, harus bisa menembus birokrasi begitu banyak. Berapa BUMN tuh Mas di sana? BUMN, dan menjadi pengasuh dari banyak nenek dengan kebutuhan khusus gitu.
Ini siapa Bu calon CEO-nya nanti? Iya, Pak Christian. Kita masih sedang mengkaji, Mas. Jadi memang betul sekali siapa yang nanti jadi CEO-nya pasti very challenging. Dan yang jelas pasti harus punya passion nomor satu di situ. Nomor satu yang tidak bisa ditolak. Dan yang kedua, dia harus bisa menjadi pemersatu, mengkolaborasikan seluruh stakeholders seperti yang tadi Pak Asep sampaikan ya, ada atau Pak Arya tadi mengenai dinas-dinas yang berbeda-beda, semua jalan dengan sendiri-sendirinya. Jadi it's not about hanya pihak swasta, tetapi di dalam internal Pemprov pun juga mungkin harus diselaraskan, dan tentunya dengan arahan dari Pak Gubernur seperti yang kemarin sudah disampaikan baik di rapat pimpinan bahwa seluruh dinas terkait harus siap mendukung. Jadi masih ini Mas rahasia. Hati-hati dengan kata siap mendukung, Bu. Hanya siap mendukung. Ah, itu dia. Sama satu lagi Mas, kalau boleh sedikit menceritakan bahwa visi waktu itu Pak Gubernur pernah juga menyampaikan punya visi bahwa Kota Tua ini nanti para wisatawan yang datang akan diberikan suatu experience yang berbeda, di mana mereka akan merasa dikembalikan ke masa lampau, masa kejayaan dulu zaman Batavia. Which is ini memang juga sering yang biasa ada di beberapa negara seperti di Jepang, di China. Kita sering ikut tur ke kota Old Town City, yang mana itu mempunyai experience yang luar biasa sekali bagi para wisatawan. Tentunya itu nanti juga tetap mengkolaborasikan dengan modern juga seperti yang tadi Bu Eti sampaikan, kita mengajak brand-brand lokal, dan itu luar biasa Ibu Eti. Dan memang itu sudah masuk di dalam shopping list kita bahwa brand-brand yang nanti akan ada di situ adalah sebisa mungkin brand lokal yang memang sudah bagus, well known. Dan juga ada juga kemarin menarik saat ide dari kita sampaikan ke Pak Erick Thohir, di mana Pak Erick Thohir sangat menyambut baik bahwa ini nanti juga kita usulkan ada sekolah seperti LaSalle School of Design, kemudian IKJ, karena di mana di situ akan ada suatu aktivitas, maka tentunya akan lebih menggerakkan lagi roda perekonomian di Kota Tua ini. Satu lagi terkait GV, kenapa GV? Karena kita menganggap bentuk GV ini akan lebih solid dibandingkan konsorsium, karena GV ini dasar hukumnya cukup kuat gitu Pak. Jadi intinya ini kita mau melihat ke depan, nanti setelah pemilu dan pilkada pejabat berganti, ini tetap berjalan ya, nggak mengikuti pergantian pimpinannya gitu. Betul, harapannya karena adanya GV ini, karena ini juga berbadan hukum, jadi pengembangan Kota Tua bisa sustain, lebih berkelanjutan, Pak. Oke. Ini ada pertanyaan dari... Oke, ini sebenarnya dari LaSalle College tadi yang sempat Bu Novita singgung. Oh ya. Visi output, namanya Bayu Prasetyo, bagaimana visi output dari revitalisasi Kota Tua secara preservation design? Ini balik lagi sebenarnya, dia dosen desain interior, tulis kecewa dengan Museum Fathahillah diubah jadi Information Museum gitu. Ini aspek konservasi sih, balik lagi. Ini mungkin pertanyaannya kalau saya boleh pelintir sedikit, nanti di joint venture ini ada divisi khusus gitu, khusus preservasi gitu, misalnya berisi sejarawan atau arsitek atau pakar konservasi. Iya, betul sekali bahwa nanti kita juga ada advisory team, dan termasuk kita juga akan GV akan lebih intens menjalin komunikasi juga dengan tim ahli cagar budaya dan juga TSP ya tentunya. Sangat welcome sekali tentunya nanti masukan-masukan juga dari LaSalle juga, dan siapapun kita pasti terima dengan terbuka, Pak. Oke. Saya mau ke Kang Asep, ini ada pertanyaan dari Pak Marco Kusuma Wijaya. Ini Marco, apa kabar? Ini Pak Marco-nya di mute nih. Tapi Pak Marco dulu sempat di TGUPP, juga aktif terlibat di Urban Center Tata Kota, juga seorang arsitek.
Pertanyaan kalau mau menghidupkan pertanyaan sekaligus ini mungkin ya lebih kayak sentilan sebenarnya. Kalau mau menghidupkan kembali kota tua, perlu dipahami mengapa kota tua dulu merosot, sebabnya apa, bukankah jawabannya ada di situ. Nah, Kang Asep, dari sebagai sejarawan yang juga terlibat di kota tua, jawabannya ada di situ nggak? Udah ada belum jawabannya? Betul. Ya, sebenarnya jawabannya memang ada dalam sejarah dari kota tua itu sendiri. Jadi kalau kita tahu bisa mengidentifikasi, menelusurinya, ini sebenarnya Mas Marco juga udah tahu jawabannya. Sahabat lama ini sebenarnya Mas Marco juga. Ya, kita sudah sama tahu dari dulu kita memperjuangkan hal-hal yang sama, bagaimana kota menjadi tempat kita semuanya gitu. Nah, cuma memang ini menjadi tugasnya nanti Bu Novita ya untuk mengeksplorasi, melakukan research gitu ya dari yang dulu-dulu seperti apa gitu. Ini penting supaya nanti jawabannya bisa ketemu. Saya kira salah satu jawaban yang paling tadi juga kita bicarakan adalah soal tidak adanya leading out gitu. Semua orang merasa menguasai, semua orang lakukan gitu, maka pembangunan akhirnya jadi sporadis. Seperti itu sih kondisinya yang adanya joint venture ini tidak terjadi gitu ya. Semuanya bisa dikendalikan oleh satu pintu, satu atap. Nah, tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Novita soal blasting to the past gitu ya. Jadi memang ambience yang bisa dibangun di kota tua ya harusnya seperti itu. Sorry, Kang Asep agak putus. Oke, agak freeze. Waktunya sudah mau habis. Saya mau kasih kesempatan buat panelis aja untuk kasih closing statement, visi ideal masing-masing kota tua Jakarta masa depan seperti apa. Oke, Pak Kang Asep udah balik ya? Halo? Saya mulai dari Bu Eti deh. Kota tua yang ideal, ini kan baru mau mulai nih. Kota tua yang ideal seperti apa kalau dalam bayangan Bu Eti? Kota tua yang ideal ya tentunya tidak merusak gedung-gedung cagar budaya yang ada. Kalau perlu dari situ diangkat ceritanya menjadi suatu tempat yang bercerita tentunya. Jadi nggak asal bikin gitu. Katanya tadi Pak Arya bilang serem loh sebenarnya kalau Pak Arya ngomong. Kalau saya jadi Bu Novita udah deg-degan, aduh gitu kan. Enggak, gampang Ibu, gampang banget. Tapi intinya kolaborasi, sinergi, dan jangan lupakan komunitas di kota tua. Karena kota tua ada sampai hari ini adalah karena komunitas yang ada di dalamnya. Jadi komunitas itu ada kita yang person per person, ada juga seperti PDA. PDA itu luar biasa loh Pak Arya, terima kasih banyak. Berkegiatan terus di kota tua, bersinergi dengan MULA dan Indonesia Tourism Information Center melalui Ibu Ria. Itu luar biasa sekali karena komunitas kita digandeng betul oleh PDA dan UNESCO sehingga menjadi satu kegiatan-kegiatan yang tiada henti. Jadi itu aja sih sinergi, kolaborasi. Kota tuanya jangan diapa-apain, malah coba dong diperbaiki. Walaupun susah, saya yakin pasti bisa ya Pak Arya ya. Ya bisa, gampang. Itu aja. Ke Kang Asep, sorry waktunya sudah mau habis. Mau tanya aja sebagai sejarawan pelaku, ini mau diperbaiki baru mau mulai gitu. Visi idealnya kota tua itu seperti apa dalam bayangan Kang Asep, dan kalau mau direvitalisasi mulainya dari mana baik? Ya, kalau yang pasti gini, Bu Novita nanti mesti menyusun visual identity dari kota tua itu sendiri. Jadi dari mulai brandingnya mesti disusun karena sampai saat ini kan kita belum punya itu ya. Dan kalau mau dimulai tentu secara fisik ya kawasan itu bisa paralel sih sebenarnya dibangun. Tapi mungkin kita mesti melihat mulai dari pelabuhan dulu karena Belanda datang dari pelabuhan dan perspektif itu tidak ada salahnya mulai dari pelabuhan, tapi juga bisa saja mulai dari titik-titik di mana yang landmark ya yang bisa dimunculkan gitu. Sambil perlahan juga kita melakukan komunikasi kepada masyarakat. Cuma memang soal visual identity ini jangan sampai begini. Jakarta ini mungkin Mas Arya yang arsitek ya. Kalau saya kan hanya masyarakat biasa pengamat gitu ya.
saya melihat Jakarta itu tidak punya tiang listrik yang sama. Gitu. Tapi kalau kita ke Jogja, tiang listriknya sama loh. Kita ke Aceh, Yang tiang Jogja, listrik kenapa ya sih tiang beda-beda Jawi. gitu loh. Di Jogja tiangnya semua tiang Jawi, Mas. Tiang Jogja. Kita Jakarta ini keren gitu ya. Itu kenapa nggak disamain sih gitu. Nah ini terlihat kan wali kotanya aja punya tes yang berbeda-beda. Maksud saya coba kota tua dibikin oleh tes yang sama dulu deh. Jadikan gitu ya. Nah satu titik. Dan tempat-tempat lain mestinya soal gini, ada patung Jenderal Sudirman di tengah jalan Jenderal Sudirman. Di kiri kanannya, di jalanan yang nggak ada keterangan. Adanya di patung itu. Masyarakat kalau mau lihat apa ketabrak mobil dulu, kan dia harus nyebrang gitu. Kenapa nggak dibikin supaya pariwisatanya ramah dengan masyarakat? Di halte itu kasih dong keterangan Sudirman ini apa gitu kan, jelaskan gitu. Jadi jalan Jenderal Sudirman, tapi masyarakat tidak teredukasi dengan Sudirman yang keren, yang heroik, dengan perang gerilyanya gitu. Nah, itu salah satu contoh sih menurut saya yang bisa dikembangkan nantinya di Kota Tua juga demikian. Kota Tua ini punya tempat-tempat gereja tertua yang berdiri sejak 1695, Gereja Sion. Sampai sekarang masih ada, 1695. Gedungnya lebih tua daripada Museum Sejarah Jakarta. Nah, jadi narasi-narasi ini yang bisa dimunculkan saya kira, dan saya bisa bangga nginep di Berlin di gedung yang usianya 450 tahun gitu. Nah, hotel gitu, hotel sekarang jadi hotel gitu. Nah, di Jakarta kita juga bisa bangga dong tiba-tiba saya nginep di gedung Cipta Niaga yang kan konon kabarnya mau jadi art hotel tapi nggak jadi juga gitu kan. Nah, ini ya Starbucks mau hadir juga nggak jadi juga gitu. Karena persoalannya apa? Museum tutupnya jam 3. Lo masa Starbucks tutup jam 3 gitu kan. Nah, jadi ini mesti disesuaikan lah. Saya kira kebijakan ini saya percaya nanti Bu Novita dengan tim ya, dengan JP ini, kalau kami akademisi, praktisi ya, komunitas siap mendukung, dan jika memang diperlukan masukan-masukan apa namanya ide-ide dan gagasan, kita juga siap membantu ya, karena bagaimanapun juga gubernur kita Pak Anies sudah mencanangkan ini ya, kita harus dukung. Oke, Terima kasih. terima kasih. Saya mau ke Pak Arya. Pak Arya, ini kan proyek mahal ya pasti. Pasti. Memperbaiki gedung biasa aja mahal sekali, gitu. Apalagi gedung yang 400 tahun gitu, ringkih gitu. Dan nanti nggak boleh diapa-apain juga gitu, kalau nggak diomelin. Boleh. Ini udah mahal, lama kemungkinan, melibatkan banyak expert yang juga bisa jadi melibatkan investasi yang juga mahal gitu. Saya nggak bayangin nanti potensi bahayanya untuk ngejar balik modalnya, ini bisa jadi nanti isinya jadi restoran cepat saji semua gitu, jadi minimarket franchise semua gitu. Untuk menjaga supaya keseimbangan ini itu gimana sih? Supaya ini mahal, orang keluar duit, tapi juga bisa potensi ekonominya bisa bagus gitu. Tanpa harus jadi kota McDonaldisasi gitu lah. Iya. Ini problemnya, Mas. Kalau kita punya barang tua itu sebuah keramik gitu ya, Gucci gitu, harganya mahal banget, Mas. Tapi begitu kita punya barang tua itu sebuah gedung tua, nggak ada harganya, Pak. Nggak ada yang mau beli, Pak. Pertanyaannya boleh dibongkar nggak? Boleh dibongkar, baru saya mau beli, gitu kan. Jadi bagaimana sekarang kita membuat rumah ini menjadi seperti Gucci tadi, gitu. Jadi jangan pernah mengharapkan ada sebuah break-even point dari rumah itu, gitu ya. Sebuah bangunan di sana, ambil kedai Jakarta lah atau Historia gitu ya, mungkin luas tanahnya ada 600-700 meter persegi. Kalau dia di tengah jalan Pasar Senen situ atau di daerah Hayam Wurus itu udah jadi ruko berapa miliar gitu ya. Sekarang nggak ada yang mau. Investasi apa yang bisa di situ gitu ya. Ada metode yang dipakai, yang dulu pernah dicoba dicanangkan juga, transfer development right gitu ya. Jadi seluruh gedung-gedung di sana itu luas bangunannya boleh dijual. Jadi kalau Anda Mas Christian punya gedung di Sudirman, dibangun udah mentok 30 lantai gitu, nggak bisa naik lagi karena persyaratan kota, bisa beli tuh right-nya Historia, dibangun di atasnya jadi 32 lantai gitu. Nah, jadi artinya apa? Model Historia udah balik ya, tanah lu udah kebeli nih, lu udah dapat duit nih gitu. Jadi yang nanti dihitung sebagai nilai ekonomi, jangan hitung nilai tanah dan nilai bangunannya lagi gitu. Oke. Itu ada itu banyak lah. Nanti Bu Novita bercerita soal seperti itu. Tapi
yang saya mau sampaikan sekarang ya, dari tadi Mbak Eti cerita itu semua pada pengen mengundang orang yang tinggal sesaat. Datang ke Kota Tua cuma buat foto-foto, datang ke Kota Tua cuma buat makan-makan, datang ke Kota Tua cuma buat nonton museum, datang ke Kota Tua cuma buat naik sepeda jalan-jalan gitu. Kenapa sih kok nggak kepikir kita hidupkan Kota Tua dengan membuat orang lagi tinggal di sana? Ini seperti yang Marco bilang tadi itu. Salah satu masalah di Kota Tua adalah pada waktu dia ditinggalkan oleh penghuninya. Semua orang pindah dari Kota Tua. Yang di sana tuh penjaga malam. Jadi gudang gitu. Jadi brong gitu. Sekarang kita minta deh, Mbak Novita, paling dekat telepon Direktur Bank BNI, Bu. Bilang tuh pusat pendidikannya Bank BNI harus jadi juga asramanya Bank BNI. Tiba-tiba ada 400-500 orang tinggal di situ. Hidup, Bu Eti. Ada makan-makan sana, hidup gitu. Dia tidak buka pakai waktu, jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dia hidup 24 jam. Kita butuh kehidupan baru di sana. Yuk, Bu Novita, mulai besok tinggal di sana. Siap, Bapak. Ya, minta apartemen Sama di Bapak situ, ya. tinggal. Oke. Oh, seneng banget. Aduh, jangan. Barusan statement barusan tuh Pas langsung. denyut jantungnya. Kita tahu kehidupannya apa di sana. Pak Asep langsung daftar tuh. Benar, kalau kita bisa menciptakan sebuah kehidupan di sana, insya Allah dia akan mulai bergeliat gitu ya. Tidak bicara soal ekonomi, berapa room rate yang bisa kita capai gitu, berapa dagangan harus kita jual itu. Kalau mau jual cenderamata di sana itu bisa jadi gudang karena nggak ada lagi, meter perseginya terlalu mahal. Gitu. Ya, Bu Eti itu mau ngitung Cipta Niaga jadi kaki 5 yang terseleksi masuk ke Cipta Niaga, nggak begitu masuk, dia nggak hidup. Orang pengennya kaki 5 itu hidup dengan bersama-sama dengan para pejalan kaki, kan gitu ya. Maka ciptakanlah tadi orang yang memang tinggal di sana, hidup di sana, 24 jam dia di sana. Nah, gitu. Adainlah, tadi bagus tuh ada Lasal. Kalau IKJ mau pindah ke sana, kasih tempat, Mbak. Biar mahasiswanya tinggal di sana. Mereka berkreasi, mereka kehidupan mereka bisa dilihat. Itu Setuju, kita Pak. pernah ngundang mereka. Saya kalau Anda bisa kasih kontaknya Mas Ratna Riantiarno, Mas Nano, itu dia bisa mementaskan 52 setiap minggu dia bisa pentas di sana untuk dia latihan. Anda punya pentas teater koma di situ. Kalau perlu saban hari dia main, latihan ditonton, oke, gitu. Anak-anaknya itu kita lakukan di Mula loh, Pak. Jadi jangan. Keren sekali. Oke, ayo. Ya, kita action lah. Kita tutup dulu, makasih. Ini terakhir ke Bu Novita ini sebagai pelaksananya nanti. Ini aspirasinya banyak, harapannya banyak, ide-idenya juga banyak, dan saya rasa semua orang di sini positif yang mendukung ingin Kota Tua lebih baik. Nah, nanti akan setelah dokumen-dokumen beres gitu ya, komitmen-komitmen disampaikan, nanti akan bergerak gitu untuk memastikan apa yang dilakukan gitu oleh perusahaan baru nanti di Kota Tua itu bisa terus dikontrol publik gitu, tidak malah menyimpang. Itu ada nggak sih Bu tawarannya, solusinya supaya masyarakat bisa ikut memberi masukan gitu, nanti misalnya gitu idenya tidak sejalan atau menyimpang dari aspek konservasi, gimana publik bisa mengontrolnya, karena Kota Tua kan milik Indonesia ya sejarahnya. Ya, terima kasih Mas Christian. Tentunya GV inilah nanti yang mempunyai peran ya, karena kita berharap bahwa GV ini nanti bisa menghasilkan suatu sistem pengelolaan yang efektif, efisien, transparan, terintegrasi, dan juga berkelanjutan. Jadi semua masukan, semua ide-ide, gagasan itu akan selalu dengan tangan terbuka oleh GV ini nanti, dan tentunya nanti GV akan membuat suatu kanal-kanal yang mana bisa menampung seluruh masukan dari seluruh stakeholders. Oke, ya itu aja hari ini, diskusinya sudah ditutup. Terima kasih semua. Terima kasih kepada para panelis, Ibu Novita Dewi, ke Ibu Eti Tejalaksana, Pak
Bieta dan Kang Asep kembali. Terima kasih semua atas insight, komentar, opini, dan masukannya. Mungkin kita ditutup dengan tone yang positif ya hari ini, bahwa ini agenda yang akan berjalan dan dicanangkan akan tuntas dijalankan, tidak berhenti di tengah jalan. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Semangat, Bu. Dan deja vu ya diskusi ini, karena sudah sering dilakukan dulu. Gitu. Ujung-ujungnya diskusi lagi dari ulang. Nah, semoga bisa berjalan dan semoga aspirasi tadi, gagasan-gagasan positif yang disampaikan oleh para panelis juga bisa diterima dan bisa dieksekusi juga. Terima kasih kepada para audiens yang sudah hadir hari ini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan lanjutan bisa dikirimkan ke email. Nanti kita bisa kirimkan kepada para panelis hari ini. Sekali lagi terima kasih. 1 jam lagi berbuka puasa. Selamat berbuka buat yang puasa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat Pak berpuasa. Asep, Arya, dan Terima kasih. Selamat bekerja Mbak Novita. Nanti kita ketemu ya. Selamat Rotterdam bekerja White buat ya. Bu Novita. ya, Semangat, Bu. segera kita bertemu lagi, Bapak, Ibu. Amin. Makasih, Kris. Ditunggu. Ya, makasih semua. Makasih semua. Makasih Desi Nasian.